Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku akan sharing tutorial food illustration, yaitu membuat ilustrasi dadar gulung. Kita buka aplikasi Medibank Paint, klik New Canvas, kemudian kita langsung buat kanvasnya. Oke, sekarang aku akan membuat layer baru dulu ya. Oke, pilih yang plus dan tanda plus ini, kemudian pilih color layer. Layernya akan bertambah. Aku pilih color layer lagi, kemudian aku akan langsung menambahkan folder. Nah, kemudian layer-layer di bawahnya dimasukkan ke dalam folder. Nah, layer ini klik tanda panah yang ke atas ini, nanti dia akan masuk ke dalam folder. Nah, seperti ini, supaya nanti kita bisa menggeser dan menduplikat langsung satu folder. Oke, sekarang nyari brush. Aku mau pakai brush pencil roll, kemudian akan mencari warna hijau. Kalau misalnya biasa pakai brush yang solid kayak pen juga nggak apa-apa, langsung di pakai bucket tool atau ember cat. Di sini aku akan buat pewarnaannya manual ya. Kita bisa langsung melihat atau membayangkan dadar gulungnya juga. Oke, misal bentuknya ini seperti ini ya, kita buat dulu garis-garisnya pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Nah, misal seperti ini. Nah, ini biasanya kalau dadar gulung kayak ada lipetannya gitu ya. Oke, kita warnai. Kalau misalnya mau pakai bucket tool juga boleh. Ini pewarnaannya manual, digoreskan. Maaf, keklik. Oke, seperti ini ya, kita selesaikan. Kemudian kita kembali ke layer. Nah, kita masukkan layer baru di bawahnya. Kita akan warnai. Ya, di sini nanti ada lapisannya gitu ya. Nah, kita warnai pelan-pelan. Nah, kalau sudah di folder, pas kita ke menu layer, kita klik foldernya, kita bisa langsung pindahkan nih. Nah, langsung bisa digeserkan walaupun layernya berbeda-beda. Kalau kita mau zoom in zoom out, kita juga bisa dikecilkan nih kayak gitu. Jadi di awal kita sudah di folder supaya proses selanjutnya lebih mudah. Selanjutnya aku akan ke menu layer, kemudian folder ini diklik dan pilih titik 3, pilih duplikat, maka foldernya akan terduplikat. Kemudian aku geser ya salah satunya. Kita bisa hapus juga nih bagian yang bawahnya ini, karena kita akan membuat dadar gulungnya ini sudah terbuka ya, dan isinya itu akan terlihat seperti itu. Kita geserkan dulu folder yang sudah diduplikat tadi. Nah, kemudian bisa diubah lagi ya, misalnya depannya ini dia itu nanti ada kayak untinya gitu ya, kelihatan udah dipotong dadar gulungnya. Misal dibuat kayak gini aja ya, jadi dia itu nanti akan terlihat nih isiannya. Pelan-pelan aja. Kemudian bisa kita sesuaikan ukurannya. Oke, kembali ke dadar gulung yang ini ya, yang utuh. Kita buat layer di atasnya, kemudian di clipping dan blendingnya diubah jadi multiply. Kemudian
aku akan pilih brush. Aku edit lagi ya, jadi dia itu blendingnya jadi normal, kemudian brushnya jadi fluffy watercolor. Jadi aku pakai warna hijau yang sudah ada ini ya, setingkat lebih gelapnya dibandingkan yang tadi warna dasar. Kalau misalnya bingung menentukan warnanya, bisa dibuat multiply ya, blending layernya. Cuma di sini aku udah ada nih warnanya yang lebih gelap dari warna dasarnya. Ini pakai brush fluffy watercolor. Jangan lupa opacity brushnya dikurangi supaya halus shadingnya. Nah, kita gores-goreskan ya. Jadi di sini ceritanya bagian gelapnya itu ada di sebelah kanan kita ini ya, yang ke bawah ini. Jadi bagian yang di atasnya atau sebelah kiri kita itu bagian yang lebih terang. Oke, kita goreskan lagi brushnya. Untuk shading bisa mengkombinasikan warna-warna hijau atau kuning ya untuk membuat shading sama lightingnya. Di sini permainan warna, jangan lupa opacity brushnya dikurangi supaya lebih halus. Lanjut untuk layer di bawahnya ya, aku perbaiki dulu nih layer pewarnaan bagian bawah atau bagian dalam dadar gulung ini. Diatur lagi, ada yang dihapus tadi ya. Buat layer baru di atasnya yang tadi sudah kita perbaiki, di clipping. Kemudian aku pakai warna hijau yang agak gelap. Masih sama ya, tadi masih pakai brush fluffy watercolor. Terus juga yang bagian atasnya aku mau kasih warna hijau yang lebih gelap lagi. Oke ya, ini area atasnya ya, aku tambahkan bagian hijau yang lebih gelap. Setelah menambahkan area yang gelap, kita juga bisa ini ya, membuat area yang lebih terang ya, bisa menggunakan warna hijau yang lebih terang. Oke, kita lanjutkan ke bagian bawah. Nah, kita juga bisa membuat area yang terangnya di sini ya, jadi supaya kelihatan lebih inilah, agak timbul gitu ya. Nah, oke, kalau misalnya sudah, kita cek lagi ada yang kurang atau tidak. Oke, kita masuk ke folder satunya ya, kita tambahkan layer baru. Kemudian di clipping, cari warna hijau yang agak terang, kita tap di sini untuk pemberian tekstur dan shading ya. Nah, kalau misalnya ini bisa kita ambil warna hijau yang agak gelapnya, sama sih stepnya kayak tadi ya, kayak gitu. Ini lebih gelap lagi warna hijaunya, terus nanti kita bisa kasih warna yang lebih terang. Nah, di sini warna terang yang aku pakai itu agak mendekati ke kuning gitu. Next, kita lanjutkan. Kita akan buat isiannya ya, tapi kita akan buat layer baru di bawah layer yang dadar gulungnya. Aku pakai pensil rock lagi,
pakai warna coklat tapi agak muda gitu. Aku akan warnai manual. Jadi di sini aku akan buat kayak kelapa yang pakai gula gitu ya, untinya gitu. Kemudian tambah layer baru di clipping. Kemudian kita cari warna yang agak gelap. Di sini aku pakai orange agak coklat. Kemudian aku akan mencari brush yang fluffy watercolor 2. Seperti ini ya brushnya, fluffy watercolor 2. Kemudian bisa di tap-tap. Warnanya juga bisa dikombinasikan. Nah, misal setelah ini bisa juga menggunakan warna yang lebih gelap. Oke, kita cari warna yang lebih gelapnya, misal kayak gini ya, jadi kayak untik kelapa gitu ceritanya, misal seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah ya, kita akan menyusun dadar gulung ini. Aku pilih folder yang dadar gulung yang utuh ini, kemudian digeser di sini. Nah, seperti ini. Kemudian pilih titik 3 yang tadi ya. Kemudian bisa kita duplikat. Setelah diduplikat bisa kita geser. Kemudian kita susun, kita ambil yang ini ya, yang folder bawah. Nah, seperti ini. Terus disusun ya. Boleh menyusunnya bebas aja ya. Nggak harus sama susunannya. Misal aku buat yang utuhnya ada 3. Nanti kita simpan dadar gulung yang sudah dibuka ini, disimpan ke paling atas. Jadi kayak display gitu ya. Bawahnya masih utuh, atasnya ada yang sudah dipotong gini ya. Kemudian kita pas-paskan lagi. Kalau posisinya mau agak diubah, kita bisa pakai yang zoom in zoom out. Kemudian jadi kita posisikan di bawah, di luar ya, maksudnya di luar area yang ada kotak-kotaknya itu, kemudian diputar. Oke, misal seperti ini. Next aku akan menambahkan layer baru di antara folder-folder ini supaya ini ya, kayak ada apa sih, area lebih gelapnya gitu antara dadar gulung satu dengan yang lainnya. Setelah itu ambil warna hijau yang agak gelap, kemudian kita tap-tap sesuai dengan tadi layernya ya. Misalnya layernya ini ada di bawah folder yang mana nih, nanti kita akan buat area yang lebih gelapnya di sini. Nah, kita bisa mainkan opacity brushnya, juga ukuran brushnya ya. Oke, kalau misalnya pakai airbrush juga boleh untuk buat area yang ini ya, kayak bayangan gitu. Jangan lupa opacity brushnya dikurangi. Kalau mau pakai fluffy watercolor lagi juga nggak apa-apa. Di sini kita pakai airbrush. Kemudian kita bisa beralih ke layer yang lain. Kita cek nanti layer kosong ini berada di folder, berada di bawah folder yang mana, kayak gitu. Nanti kita bisa buat area yang gelapnya kayak gitu. Nah, misal ini daerah sini ya. Oke, kalau misalnya terlalu banyak atau melebar bisa diperbaiki lagi. Kita lanjutkan ke area yang lain.
Jadi supaya ada ini ya, apa sih, pemisah gitu antara dadar gulung satu dan dadar gulung yang lainnya, itu kelihatan di mana sih ininya gitu ya, batasnya atau garisnya kayak gitu. Oke, tambahkan lagi. Oke, tinggal dikoreksi dan diperbaiki mana saja yang kurang ya. Bisa diperhatikan lagi di sini. Oke. Jadi emang menambahkan layer baru di antar folder itu cukup ini emang nguras waktu. Kemudian aku akan buat ininya ya. Buat layer baru ini paling bawah. Aku akan buat kayak wadahnya gitu. Wadah si dadar gulungnya. Kemudian aku pakai brush pen. Next, cari shape ini yang oval, bentuk oval yang ini ya. Kemudian pilih titik 3, bisa ditambah juga nih round cornernya. Kalau misalnya yang persegi, round cornernya ditambah juga, itu nanti bisa lebih kayak ada apa sih, sudutnya tumpul gitu ya. Oke, kita buat kayak apa ya, boleh piring atau di sini aku tuh kayak piring hias kayak talenan gitu ceritanya ya. Tinggal diatur-atur aja posisinya, bisa di zoom in zoom out juga untuk dapat ukuran yang pas. Terus tinggal digeser deh seperti ini. Nah, kalau sudah, aku pilih ini yang duplikat. Yang bagian bawahnya aku akan buat lebih gelap. Geser dulu dikit. Nah, setelah digeser, aku pilih titik 3, pilih yang ini ya, saturationnya bisa ditambah, brightnessnya bisa dikurangi, jadi kita dapat warna yang lebih gelap. Oke, kita atur lagi. Nah, kayak gini, jadi ini kayak talenan gitu ya, talenan hias. Kemudian buat layer baru di atas, layer yang atas ini ya, aku buat multiply layernya ya, yang dibuat multiply. Kemudian aku cari coarse brush Sumi Ink, kalau belum ada cari di cloud ya, pastikan sedang online. Kemudian jangan lupa login. Nah, ini aku akan edit dulu nih Sumi Ink-nya, pen pressure sama pen pressure opacity sama size-nya ini aku hilangkan ya centangnya, jadi dia ukurannya sama. Kemudian aku pakai opacity yang rendah banget di awal ini, misal kita pakai 4%. Nanti kita bisa naikkan gitu ya opacity-nya sedikit demi sedikit. Nah, kita buat dulu di sini, tinggal digoreskan aja. Ukuran brushnya aku pakai 296 px, opacity-nya 4%. Nanti kita juga bisa naikkan perlahan opacity-nya supaya dapat warna yang lebih gelap lagi. Nah, opacity-nya dinaikkan sedikit jadi 8%. Kemudian di tap-tap lagi, terus dinaikkan lagi jadi 14%. Nah, jadi warnanya ini ya, ada yang lebih gelapnya, ada yang lebih terangnya. Nah, kita tambahkan layer baru. Dia kita pilih brush yang ini ya, fluffy watercolor aja. Kemudian ambil warna coklat yang agak lebih tua. Terus opacity brushnya dikurangi, kemudian kita tap-tap di atas talenan dan di bawahnya si dadar gulung, jadi kayak ada bayangan gitu ya. Kalau misalnya mau pakai airbrush juga boleh. Kalau ini tadi pakai fluffy watercolor. Selanjutnya ke bagian bawahnya yang lebih gelap, aku tambahkan di clipping. Kemudian aku buat warnanya
jadi lebih gelap ya. Ini langsung kasih shading aja. Kalau misalnya mau buat area terangnya juga boleh ya, ini cuma dikasih shading aja ya, tipis-tipis aja kayak gini. Next aku buat layer baru lagi di atas folder paling atas. Aku pakai pensil round. Di sini aku akan buat kayak apa sih, potongan daun pandan gitu ya, untuk garnisnya atau hiasannya. Nah, silakan cari-cari bentuk yang pas. Misal kayak gini. Ini pakai pensil round. Kemudian tambah layer di clipping. Next aku akan pakai brush yang quartz brush Sumi Ink. Oke ya. Cari warna yang lebih gelap atau layernya itu dibuat multiply. Jangan lupa opacity brushnya dikurangi. Kemudian di tap-tap. Oke. Nah, misal kayak gini. Terus kita opacity brushnya bisa dinaikkan biar ada area lebih gelapnya. Selanjutnya aku akan masukkan layer-layer daun pandan ini ke dalam folder ya. Jadi aku akan tambahkan folder. Oke, tambah folder. Kemudian tadi layer pewarnaan dan shadingnya dimasukkan ke dalam folder. Nah, kalau udah dimasukkan ke dalam folder, kita bisa geser-geser. Daun pandannya juga bisa diubah ya arahnya. Pakai zoom in zoom out. Tangan kita ada di luar area kotak-kotak itu ya. Nah, bisa kita atur posisinya. Kalau misalnya sudah, kita bisa pilih set tadi ya. Nah, misal kayak gini, terus kita atur lagi. Oke, seperti ini dadar gulung yang kita buat. Kita bisa langsung simpan ke export. Pilih yang PNG transparan, pilih oke, dan gambarnya sudah tersimpan ke galeri HP kita. Jangan lupa disimpan ya pekerjaannya supaya tidak hilang. Oke, jika sudah disimpan, ini dia hasilnya. Sekarang waktunya teman-teman untuk praktik. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.